Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu hari ini. Hari ini kita masih melaksanakan sekolah minggu online. Kakak berharap meskipun sekolah minggu online, adik-adik tetap semangat dan tetap sehat. Kita hari ini bersekolah minggu di gereja Hapakat dan dilayani oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kak Ria, dari Kak Tirza, Kak Heli, Kak Edgar. Nah, adik-adik, sebelum mengikuti sekolah minggu dan sekolah minggu akan dimulai, adik-adik semua mempersiapkan diri menyediakan Alkitab masing-masing. Selamat mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mau mengajak adik-adik di rumah untuk menyanyi bersama dari pujian dengan judul Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Ikuti gerakan kakak yang ada di video. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik di rumah semuanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memulai ibadah sekolah hari Minggu kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ya Bapa. Tuhan, jika kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ingin mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah dan Kak Lia, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi dengan lagu KASIH. Apa itu Kak Lia? Kasih. Kasih. Ya, kita harus mengasihi saudara kita, kakak kita, adik kita, dan teman-teman kita semuanya. Mari kita puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah ikut ya gerakannya. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini kakak pengen membawakan kita sebuah cerita yang berjudul Esau dan Yakub. Oke, kalian semua bisa buka Alkitab kalian di dalam Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34 ya. Oke, kita mulai. Selama hidupnya, Bapak Abraham sangat taat, sangat menurut, dan juga selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Karena sebab itu, Tuhan Allah sangat memberkati, mengasihi, dan menyertai kehidupan Bapak Abraham beserta keluarganya. Tapi sayang, saat umur 172 tahun, Bapak Abraham, istrinya yaitu Sarah dipanggil oleh Tuhan Allah, dan yang tersisa hanyalah Ishak, anak satu-satunya. Nah, karena seperti itu, maka Bapak Abraham ingin Ishak untuk memiliki seorang istri. Dan saat Ishak berumur 40 tahun, Ishak meminang seorang gadis cantik dari Haran yang bernama Ribka. Nah, ketika umur 60 tahun, mengandung 2 anak kembar. Nah, tapi Ribka bingung ini, di dalam kandungannya ini terjadi pergolakan yang sangat bertolak belakang dalam perutnya. Ishak bingung, kenapa ini? Lalu dia bertanya kepada Tuhan. Dia berdoa, ada apa Tuhan? Kenapa kedua anak kembarku saling bertengkar di dalam kandungannya? Lalu Tuhan Allah mengatakan bahwa
suatu ketika nanti dua bangsa akan lahir dari kandunganmu. Yang pertama bangsanya lebih kuat daripada bangsa yang satunya, dan anak yang tertua akan menjadi pengikut atau hamba dari anak yang muda. Oh, seperti itu ya Tuhan, katanya. Lalu beberapa saat kemudian, setelah Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan, lahirlah dua orang anak yang dari kandungan Ribka. Yang pertama adalah Esau, warnanya merah, tubuhnya seluruhnya merah, lalu badannya dipenuhi oleh bulu-bulu ya. Nah, yang kedua diikuti pula oleh anaknya yang kedua, lahirlah Yakub. Yakub ini lucunya dia memegang tumit daripada si kakaknya yaitu Esau. Nah, ketika telah tumbuh dewasa, ternyata betul sekali kedua anak ini memiliki sifat yang berbeda, sangat berbeda. Yang kakaknya yang paling tua itu, yaitu yang bernama Esau ini, sangat suka berburu ke hutan dan memiliki tubuh yang kekar besar sekali, dipenuhi oleh bulu-bulu. Dia suka berburu, suka mencari daging. Nah, si Esau ini lebih disayangi oleh Ishak karena Esau itu suka membawa daging buruannya dan diberikannya untuk ayahnya. Sedangkan kalau Yakub ini orangnya lebih kalem, lebih pendiam, dan tubuhnya sangat mulus sekali. Nah, dia tuh suka tinggal di rumah membantu ibunya untuk bekerja. Karena sebab itu si Ribka lebih menyukai Yakub. Pada suatu ketika Esau pulang dari tempat pemburuannya di hutan, dia merasakan lapar sekali. Aduh, katanya, aku lapar sekali, aku pengen makan, katanya. Ketika dia setelah sampai di rumah, dia melihat Yakub sedang memasak. Nah, masakannya adalah sup kacang merah. Karena dia lapar ini, dia bertanya kepada Yakub, "Yakub," katanya, "apakah saya boleh memakan sup kacang merahmu?" "Boleh," kata Yakub. "Benarkah?" "Iya, asalkan dengan satu syarat," katanya, kata Yakub. "Apa itu Yakub?" kata Esau. "Asalkan engkau," katanya, "menukarkan hak kesulunganmu padaku." "Hak kesulungan?" kata Esau. "Iya, hak sulunganmu kepadaku." "Ya sudah, ambil aja," katanya. Dengan gampangnya dia menukarkan hak kesulungan Esau ini kepada Yakub. "Daripada aku mati kelaparan," katanya, "daripada aku kelaparan mending aku makan ini," katanya. "Ya udah, ambil aja," katanya. "Janji ya kamu," katanya, "untuk mengambil janji ya kamu," katanya, "aku bisa mendapatkan hak kesulunganmu." "Iya," katanya. Bertahun-tahun kemudian si Ishak sudah mulai tua renta ya, sudah mulai sakit-sakitan, dan juga si Ishak sudah mulai buta nih. Nah, mulailah dia pengen memberikan hak kesulungannya atau hak warisnya itu mau dia turunkan kepada Esau. Nah, karena dia pengen berencana itu, sebelum dia memberikan hak kesulungannya kepada Esau, anak tertuanya itu, dia mau kalau Esau itu untuk pergi ke hutan dan mencarikan dia daging untuk makanannya. Nah, "Baiklah," kata Esau, "saya pergi dulu ya ke hutan." "Ya," katanya, sebelum dia memberikan hak kesulungannya itu. Nah, karena Ribka mengetahui rencana suaminya ini ingin memberikan hak kesulungannya kepada anaknya tertua, nah dia datanglah kepada Yakub. "Yakub," katanya, "Iya ayah." "Iya ibu, kenapa?" "Sepertinya ayahmu ingin memberikan hak sulungannya itu kepada kakakmu yang lebih tua." "Tapi kan," kata ibunya, "si Esau sudah berjanji akan memberikan hak sulungannya kepadamu kan dulu." "Oh iya bu, betul," katanya. "Nah, karena sebab itu," katanya, "kamu pergi aja katanya, ke pasar beli 2 daging, lalu masakan untuk ayahmu," katanya, "biar kamu mendapatkan hak kesulungan itu." "Tapi bu," katanya, "tapi bu, ayah kan nanti tahu kalau misalnya aku bukan Esau," katanya. "Nggak apa-apa," katanya, "nanti kita cari cara biar ayahmu tahu kalau kamu itu bukan Yakub," katanya. "Baik bu," katanya. Lalu pergilah dia ke pasar untuk membelikan daging dan pulang. Dan dimasakkannya lah makanan untuk ayahnya.
Nah, setelah dia masak gitu, si Ribka cari cara nih biar si Ishak atau ayahnya Yakub ini tidak mengetahui kalau dia adalah Yakub. Nah, Ribka cari bulu domba, lalu dia ngambil baju dari Esau dan dipakaikannya kepada Yakub, dan bulu domba itu dia tempelkan ke badannya Yakub itu. Nah, tibalah saatnya bagi Yakub untuk memberikan makanan itu kepada ayahnya. Nah, setelah dia memberikan itu, ayahnya makan. Ketika ayahnya pengen memegang tubuhnya Yakub, dia bilang kayak gini, tubuh kamu ini seperti Esau ya, katanya, tapi suaramu kok seperti Yakub. Terus Yakub bilang, bukan ayah, saya Esau, katanya. Oh ya sudah, katanya. Lalu mulailah ayahnya menumpahkan tangannya di atas kepala Yakub untuk memberikan hak kesulungan itu. Aku berikan setiap hak warisku kepadamu, apapun itu berkat dan lain-lain. Dia kasih semuanya untuk Yakub. Nah, pada saat itu juga kita mengetahui bahwa setiap hak milik daripada punya Ishak itu diturunkan kepada Yakub, anaknya kedua, padahal kan seharusnya kepada anaknya yang pertama ya. Nah, setelah selesai itu, berapa saat kemudian pulanglah Esau dari tempat buruannya. Dia masakkan juga makanan itu untuk ayahnya. Tapi ketika dia ingin memberikan makanan itu, dia kok bingung, ayah sudah makan ya? Iya, katanya. Lah, itu bukan kamu tadi? Bukan ya, katanya. Lalu itu siapa? Sepertinya itu Yakub. Ayah, katanya. Nih, ini sudah mulai sedih nih si siapa itu namanya? Si Esau. Ayah, katanya, mana hak kesulungan saya ingin mendapatkannya, sudah tidak ada lagi. Esau, saya sudah memberikannya itu kepada adekmu, katanya. Ayo, katanya. Nah, dari itu tadi Esau menangis karena dia menyesali apa yang dia telah perbuat. Nah, adik-adik di rumah, itu tadi cerita kakak tentang Esau dan Yakub ya. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak petikan apa yang bisa kita dapat dari cerita tersebut? Pertama, kalian jangan mencontohi ya, jangan ngikutin tuh sifatnya dari Esau itu. Orangnya itu si Esau ya, nggak sabaran, mudah marah. Terus si Esau ini nih gampang banget tuh membuang tanggung jawabnya, seperti kayak gini. Kalian kan dikasih nih kayak tugas dari orang tua, misalnya, Dek, misalnya kata orang tuanya, cuci piring ya habis makan, tapi kalian malah pergi bermain ataupun cuma main handphone. Nah, itu kan kayak si Esau nih, menggampangkan semuanya, nggak mau. Nah, itu kan membuat hati orang tua kalian sedih kan. Dan juga kalian kalau dalam pelajaran juga jangan suka nih, kalau misalnya guru menjelaskan ataupun kayak guru kasih kalian tugas itu, jangan kalian menganggap, nggak bisa, nggak mau ngerjain. Nah, dari situ kalian kan nanti kan dapat kayak nilai yang nggak bagus kan, karena kalian malas-malasan nih ngerjainnya. Dan juga kalian nganggapnya kayak, gak usah aja dikerjakan. Nah, nanti kan kalian pasti kayak ngedapatin nilai yang rendah, terus kalian jadi orang yang pemalas, gak sabaran lagi seperti Esau. Nah, tapi kakak mau kalian semua yang di rumah mencontohkan atau mengikuti sifat dari Yakub ya. Yakub ini orangnya, walaupun orangnya santai, walaupun orangnya kalem, tapi dia sangat bersemangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Kayak gitu ya, Dek. Kayak misalnya kalau kalian kayak mengerjakan sesuatu atau kalian mau sekolah, mau naik kelas nih. Kalian kan harus belajar dengan giat ya. Nah, karena apa? Kalau kalian seperti Yakub, dia belajar dengan giat, semangat, nggak mudah menyerah karena dia pengen menjadi juara kelas. Kalian tahu nggak, adik-adik? Tuhan Allah sangat menyukai anak-anak yang bersemangat, yang gak mudah menyerah, yang selalu optimis dan juga sangat berjuang untuk masa depannya. Dan juga harus selalu ingat menjadi anak yang baik, penurut kepada orang tua ya. Nah, oke, itu cerita kakak untuk kita hari ini. Semoga kalian semua di rumah bisa mengikuti sifat daripada Yakub ya. Dan juga please jangan seperti Esau, oke? Nah, oh ya adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker. Terima kasih. Nah, adik-adik di rumah yang terkasih dan juga Kak Ria, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kak Tirsa sudah menceritakan bagaimana
tentang seorang kakak yang bernama siapa tadi Kak? Esau. Dan seorang adik laki-lakinya tadi namanya siapa? Yakub. Ya, kehidupan mereka bersaudara itu ya sama seperti adik-adik semua, seharusnya rukun dengan saudara masing-masing yang ada di rumah. Seperti lagu kita berikut ini, apa judulnya Kak Dia? Dengan judul Rukun Cinta Satu Sama Lain. Adik-adik di rumah ikut ya, sama-sama puji Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Caranya adik-adik masukkan persembahan syukur kolektenya ke dalam amplop seperti ini, lalu bisa dititipkan ke ayah ibunya atau ke guru-guru sekolah minggu dari lingkungan gereja Bethesda, Selawah, Hapakat, dan Graftirat untuk diantar ke kantor Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, kakak ajak adik-adik di rumah untuk nyanyi bersama kembali dari pujian dengan judul Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita angkat doa kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Buat adik-adik semua di rumah bisa lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur, terima kasih Bapa atas segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Jikalau kami sudah melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu kami Bapa, kiranya Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan dapat berguna di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati adik-adik sekolah hari Minggu kami Tuhan. Kau jaga mereka, Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan, Kau curahkan segala Roh Kudus yang ada daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami, kiranya persembahan syukur itu bisa berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin menaikkan doa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Namun, kakak punya pesan untuk kalian, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Dan yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, harus menjaga jarak. Sampai jumpa adik-adik. Siapakah anak Tuhan?